Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mila Rosa Roslina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau. Saya akan membahas tentang Omnibus Law dan tentang latar belakang yang mendasari terbentuknya Omnibus Law serta pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila demi memenuhi mata kuliah pembelajaran kewarganegaraan oleh Bapak dosen Haryono SPD MPD. Langsung saja, ini dia videonya. Check it out. Omnibus Law adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik yang dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Latar belakang terbentuknya Omnibus Law adalah tantangan perlambatan ekonomi global, potensi stagnasi perekonomian Indonesia, serta belum optimalnya daya saing investasi di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke analisis pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pasal 61A menjelaskan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Pasal ini dinilai merugikan pekerja atau buruh, dikarenakan jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha. Artinya memungkinkan status kontrak menjadi seumur hidup sesuai pasal 61. Namun, pengusaha juga dapat memberhentikan pekerja kapanpun, dengan catatan tetap memberi kompensasi sesuai dengan pasal 61A. Pasal ini dinilai tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pasal ini dianggap sangat merugikan pekerja ataupun buruh. Selanjutnya yang kedua yaitu pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang pekerja yang wajib diberikan waktu istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Kemudian, pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam pembagian dan hak pekerja untuk mendapatkan hari libur kerja. Selanjutnya yang ketiga, pasal 88 ayat 3 yang tercantum dalam bab ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebutkan 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diantaranya adalah upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk membayar pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal ini dinilai tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima. Selanjutnya yang keempat yaitu pasal 88C, yang mana di sini pada pasal ini tidak ada upah minimum. Tidak adanya upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, namun digantikan dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penghapusan tersebut dinilai membuat gaji pekerja dan buruh menjadi lebih rendah. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 telah disebutkan bahwa tidak boleh ada pekerja atau buruh yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. UMP dan UMK dibuat berdasarkan perhitungan kebutuhan layak hidup KLH dan disahkan oleh gubernur dibantu oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Pasal ini dinilai merugikan pekerja atau buruh karena mendapatkan gaji atau upah yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan Pancasila sila keempat dan kelima. Mengapa?
Karena pada sila keempat, yaitu yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, RUU Cipta Kerja banyak ditolak masyarakat, tetapi tetap saja disahkan. Pengesahannya pun malam hari. Suara rakyat tidak didengar. Maka ini sangat bertentangan dengan sila keempat. Karena sekarang rakyat dipimpin tidak berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan, dan juga tidak melalui permusyawaratan yang adil. Lalu, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat setelah disahkannya RUU ini, banyak rakyat yang menolak, tidak hanya rakyat dari kalangan buruh, tapi juga dari pekerja dan mahasiswa. Dan saat mereka menyampaikan aspirasinya dengan aksi, namun tidak digubris. Apakah ini bisa dikatakan keadilan bagi rakyat? Tidak. Saat ini rakyat bersuara tapi tidak didengar. Rakyat minta keadilan tapi tak kunjung diberi kepastian akan keadilan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datang dari diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.